Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang persneleng matic ya. Pada mulanya, persneleng matic itu diciptakan untuk mempermudah pengemudi dalam mengemudi kendaraan. Di persneleng matic, kita tidak perlu menginjak kopling atau memindah gigi secara manual karena tugasnya sudah digantikan oleh hidrolis, sistem hidrolis, dan ECU. Untuk persneleng matic sendiri, bentuknya adalah seperti ini, di mana alih-alih menggunakan gigi 1, 2, 3, dia menggunakan pilihan P untuk parkir, kemudian R untuk mundur, kemudian N untuk netral, kemudian D atau drive ini ada di persneleng 1 sampai 4, posisinya ada di D, kemudian gigi 3, kemudian gigi 2. Masalahnya adalah mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri ya, jika kendaraan matic itu dianggap lebih lemot atau tarikannya lebih berat daripada kendaraan manual karena sistem hidrolisnya tadi. Di video kali ini kita akan coba test drive menggunakan Calya matic ini ya. Kemudian nanti kita buka data, saya sudah sediakan laptop, kemudian ada film untuk sama-sama kita buktikan secara data apakah benar bahwa kendaraan matic itu lebih lemot atau tarikannya lebih berat daripada kendaraan manual. Setelah kita tadi mencoba test drive dengan menggunakan Calya, sekarang kita akan coba buka data yang sebelumnya telah kita rekam saat kita melakukan test drive. Untuk penjelasan yang pertama, di sebelah kiri yang warna biru ini adalah shift status atau posisi persneleng. Jadi yang grafik biru ini adalah posisi persneleng. Dia menunjukkan apakah ada di posisi 3 atau 4 atau 2 atau 1 atau netral. Kemudian yang hijau, warna hijau, yang warna hijau ini adalah vehicle speed atau kecepatan kendaraan. Grafiknya yang warna hijau ini menunjukkan naik turunnya kecepatan kendaraan. Kemudian yang warna merah ini adalah throttle posisi atau posisi bukaan katup gas. Yang grafik bawah ini adalah menunjukkan tentang bukaan katup gas. Semakin grafiknya ke atas, berarti kita semakin lebar membuka katup gas. Dengan menggunakan grafik ini, kita akan mencoba menjelaskan secara teori dan data tentang anggapan orang-orang jika menggunakan matic itu kadang-kadang terasa gembot atau tarikan berat. Yang pertama, kita akan coba menceritakan tentang pengendaraan dengan cara kickdown. Kickdown itu kita tandai dengan terbukanya katup gas secara mendadak. Kalau di grafik ya, posisi kickdown adalah yang ini, saat posisi katup gas terbuka secara tiba-tiba. Kalau kita buka katup gas secara tiba-tiba untuk kendaraan matic, maka saat kita berkendara menggunakan gigi 3, jadi yang ini kan posisi awalnya gigi 3. Saat kita kickdown atau kita gas secara tiba-tiba, dia akan langsung diturunkan ke gigi nomor 1 untuk mendapatkan momen yang lebih besar
karena mobilnya itu terbaca kalau kita sedang butuh tenaga yang lebih besar sehingga menginjak gas penuh secara tiba-tiba. Jadi saat posisi kickdown, maka untuk mobil Matic persnelingnya akan diarahkan ke 1 dulu, kemudian kedua, ketiga, baru keempat. Saat posisi kickdown seperti ini, kita akan merasa tarikannya memang seperti mobil manual. Tarikannya sangat enak karena pada kenyataannya posisi persneleng harus diturunkan ke 1 dulu untuk mengimbangi bukaan katup gas yang tiba-tiba. Posisi kedua adalah posisi deselerasi, atau kita tandai dengan katup gas itu tertutup. Jadi kaki kita lepas dari pedal gas. Saat kita lepas kaki pada pedal gas, maka kecepatan kendaraan akan menurun. Namun pada persneleng dia akan tetap dipertahankan di posisi 4. Jadi saat kita deselerasi, persneleng ini tidak ikut turun, melainkan tetap ada di posisi 4. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas bahan bakar sehingga lebih hemat. Posisi ketiga adalah posisi akselerasi ya. Jadi saat tadi kita selesai deselerasi, kemudian kita tambah katup gasnya sedikit ya. Jadi kita cuma gas sedikit, grafiknya cuma seperti ini. Kemudian kecepatannya ikut bertambah seperti ini. Kemudian persnelengnya tetap di posisi 4. Posisi seperti ini biasanya akan dikeluhkan sebagai gembot atau tarikan berat. Jadi saat kita buka katup gas cuma sedikit saja, persneleng itu tidak mau turun, dia tetap ada di persneleng 4. Jadi dengan katup gas yang sedikit, kemudian persneleng ada di posisi 4, wajarnya memang tarikannya tidak sekuat jika kita bandingkan dengan tarikan yang dimulai di gear 1. Kemudian saat kita tambah lagi gasnya kita naikkan lagi, kecepatannya juga ikut bertambah, persneleng ini baru akan merespon dengan menurunkan gigi ke posisi 3. Jadi saat kita tambah bukaan katup gas, persnelengnya hanya merespon turun ke posisi 3. Biasanya ini normal ya, tidak terlalu gembot tapi juga tidak mendadak seperti kickdown. Turunnya persneleng ke posisi 3 kemudian akan dinaikkan lagi ke posisi 4 untuk mencapai top speednya yang di arah sini. Sementara kita mungkin sudah turun gasnya, sudah kita lepas lagi sehingga akan mengalami deselerasi lagi. Kesimpulannya, perpindahan gigi pada persneleng Matic itu dipengaruhi oleh bukaan katup gas. Jika kita buka katup gas secara mendadak, kita buka penuh secara mendadak seperti ini atau kickdown, persneleng akan merespon dengan menurunkan gigi ke gigi 1 supaya didapatkan momen dan tenaga yang lebih besar. Kemudian jika kita lepas atau deselerasi, ini katup gas itu posisi tertutup ya, tidak kita injak sama sekali, persneleng akan merespon untuk menempatkannya ke gigi 4, gigi tertinggi. Fungsinya adalah untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas bahan bakar supaya lebih irit. Kemudian jika dari posisi deselerasi tadi kita gas sedikit, persneleng tidak merespon dan tetap menempatkannya di posisi gigi 4. Namun kalau kita tambah lagi gasnya seperti ini, persneleng akan merespon dengan menurunkan gigi ke gigi 3 sebelum dia akan kembalikan ke gigi 4 lagi. Jadi seperti itu kira-kira data tentang respon atau hubungan antara persneleng dengan bukaan katup gas kita, dimana menurut data tadi ya itu saling berhubungan. Jadi saat kita membuka pedal gas, ECU akan memberi respon yang sesuai dengan bukaan pedal gas yang kita gunakan. Dimana kalau tadi kita test drive menggunakan persneleng D, posisinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Alternatifnya adalah kalau kita mungkin nggak mau lemot, itu kita bisa menggunakan persneleng manual, yaitu posisi 2 atau posisi 3. Dimana kalau posisi 2 ini
persneleng akan dibatasi untuk naik mentoknya itu di persneleng 2, sehingga dia tidak bisa ke 3 atau ke 4. Untuk di persneleng 3, persneleng juga akan dibatasi untuk naik mentoknya itu di persneleng 3, dia nggak bisa ke persneleng 4. Kalau kita menggunakan yang D4 ini, persneleng akan leluasa untuk turun ke 1, 2, 3 ataupun naik ke gigi 4. Semoga video kali ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sering komplain atau sering dengar kalau penggunaan kendaraan matic itu lebih lemot daripada kendaraan manual. Boleh di like, kemudian kalau ada yang ditanyakan langsung aja ngobrol di kolom komentar. Kemudian boleh di share juga agar teman-teman yang lain juga mendapat informasi seperti yang teman-teman dapat. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.